pas diamanahi oleh teman-teman Jawa Barat sebagai koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum wargi Unpas, balik lagi di Unpas Talk bareng Nopi pastinya. Dan kali ini Nopi akan memberikan mungkin sedikit edukasi mengenai organisasi kampus yang wargi Unpas sudah pasti tahu sih ya. Karena akhir-akhir ini nih, baru-baru ini BEM Unpas baru mengalami perpindahan jabatan Presma yang saat ini dijabat oleh mahasiswa jurusan ekonomi. Iya, nah langsung aja kita ngobrol mungkinnya sama narasumbernya jadi biar nggak salah-salah kata gitu ya. Langsung, halo Kak Reza. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat pangestu. Aduh, udah Sunda banget ya. Boleh Unpas. perkenalan diri dulu ke wargi Unpas. Siap. Halo, assalamualaikum. Namaku Muhammad Reza Zaki Maulana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kuliahnya jurusan akuntansi. Angkatannya 18. Jadi fakultasnya ekonomi, jurusannya akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya akuntansi. Alhamdulillah kemarin terpilih jadi presiden mahasiswa pertanggal 19 Maret. Waktu itu di Kongres, kemudian baru dilantik pas dengan tanggal ulang tahunku pelantikannya. Aduh, jadi itu sekalian perayaan ulang tahun, sekalian dilantik. Sekaligus perayaan ulang tahun 6 Juni kemarin, 6 Juni 2022. Kalau boleh tahu BEM itu berarti BEM Unpas ya? Maksudnya dilantiknya sama? Pak Rektor. Oh, langsung Pak sama Rektor rektor. Langsung ya, Pak Rektor langsung kemarin. Alhamdulillah diarahin Pak Rektor. Berarti BEM itu di bawahnya rektor langsung berarti? Ya, garisnya koordinasi aja. Garisnya koordinasi aja. Nah, gimana nih perasaan Reza saat terpilih jadi Presma? Apakah emang udah apa ya, maksudnya kayak emang sudah minat gitu ke arah menjadi Presma atau gimana? Ya. Ceritanya mungkin karena kayaknya hidupku di kampus ini berorganisasi dari awal, mulai tahun kedua jadi pengurus himpunan, tahun ketiga jadi ketua umum himpunan, tahun keempat sempat coba untuk nyalonin jadi ketua umum BEM fakultas, tapi belum rezekinya. Tapi waktu itu juga karena ada kongres BEM universitas yang dipimpin sama Pres Vincent, aku memutuskan untuk resign dari BEM fakultas waktu itu, BEM FEB, LEM FEB, Lembaga Eksekutif Mahasiswa di FEB. Aku resign dan aku memutuskan untuk join bareng BEM Universitas Pasundan, kabinet bersatu dulu, Pres Vincent namanya. Nah, aku diamanahi sebenarnya dulu jadi Menteri Pendidikan. Cuman karena ada beberapa dinamika, aku reshuffle jadi Menteri Luar Negeri waktu itu. Yang sering demo atau bikin ini ya, itulah. Terus alhamdulillah pas kepengurusan Pres Vincent habis, disitulah barangkali mungkin jadi ada satu antusiasme untuk akhirnya melanjutkan tongkat estafet Pres Vincent untuk memimpin BEM Unpas. Karena sebelumnya secara historis memang sebelum Pres Vincent itu sempat ada kevakuman yang cukup lama di BEM Universitas Pasundan. Iya, aku ingat 2 tahun, lama banget. Benar. Dari pas maba 2019 kan. Iya, bingung kan dulu Unpas ini punya BEM Universitas apa enggak sih? Mentok sampai fakultas saja apa gimana? Ada kok sebenarnya, cuman memang waktu ada kevakuman. Nah, Pres Vincent inisiasi untuk kongres waktu itu, Pres Vincent terpilih, baru setelah Pres Vincent aku yang jadi mencalonkan diri jadi presiden mahasiswanya, alhamdulillah terpilih kemarin. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal kenapa minat, ya memang backgroundku senang ini aja sih. Senang berorganisasi senang bergaul aja. Intinya, senang bergaul, senang nambah teman aja sih. Karena bagi aku Unpas karena terdiri dari 3-4 kampus utama, hidup di Taman Sari aja rasanya kayak ada yang kurang. Perasaan Unpas kata orang kampus yang besar, tapi kalau waktu itu aku ngerasanya kayak kalau di Taman Sari aja kayak kurang gaul aja. Baru di sana punya motivasi untuk bergaul sama teman-teman ya Budi, teman-teman teknik sama FIS, sama lengkong hukum dan FIS. Bisa mungkin sekarang pengen coba bonding aja sama teman-teman fakultas kedokteran. Oke, tinggal ke sana berarti ya. Pasca sarjana? Udah beda ranah ya, ini S1. Oke. Kalau ini. Nah, terus kalau misalkan Reza sendiri nih, aku pengen tahu ya gitu. Kan tadi kepilih jadi Presma, apakah pemilihan Presma di BEM Univ itu berdasarkan delegasinya tuh gitu, berdasarkan siapa saja yang mencalonkan, atau yang sebelumnya pernah di BEM juga, atau ada partai-partai lagi gitu seperti di fakultas sebelah gitu, divisi? Sebetulnya kalau ngomongin soal bagaimana mekanisme pemilihan Presma, sementara kita masih menganut soal mekanisme kongres. Sifatnya adalah delegasi fakultas. Gitu. Lewat representatif ketum BEM fakultas di masing-masing fakultasnya. Jadi visip kemarin vote aku
atas representatif Pres Aldi. Oh iya. Dan ketum DPM-nya Tum Budi. Begitupun juga di fakultas lain, fakultasku. Ketum lemnya Tum Jody waktu itu, dan Tum Reftas baik ketum legislatifnya. FKIP, teknik dengan federasi mahasiswanya, FIS dengan KM FIS-nya, sama apa yang lupa sebut hukum. Gitu lewat representatif delegasi sebetulnya. Jadi belum sampai akhirnya ada mekanisme seperti di fakultas barangkali ya, sampai one man one vote ya dipemirahkan. Itu sebenarnya jadi harapan teman-teman mahasiswa Unpas juga untuk kemudian ada satu proses yang memang demokratis banget ya, demokratis banget untuk kemudian bisa pemilihan presma ke depan setelahku ada proses yang betul-betul seseru pemira layaknya di fakultas masing-masing. Gitu. Karena kan mungkin BEM di Univ tuh kadang-kadang kita gitu sebagai mahasiswa yang awam kurang tahu kayak presmanya siapa sih sekarang gitu kan. Kalau di fakultas kan ya kita pemira jadinya tahu siapa yang bakal di vote lah. Ada proses campaign ya, kampanye. Kayak gitu. Ya harapanku juga sebetulnya dengan ada pergantian wakil rektor yang baru-baru ini juga yang nanti membidangi bidang kemahasiswaan di wakil rektor 1 khususnya Pak Dr. Cartono, itu juga bisa kemudian support ya agenda yang betul-betul demokratis di tataran berkelembagaan di universitas, seperti mungkin akhirnya proses menghadirkan pemilu raya untuk pemilihan presiden mahasiswa, sampai kemudian juga menghadirkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Indonesia Anut barangkali punya lembaga legislatif gitu ya. Itu jadi aspirasi atau harapan teman-teman fakultas sih untuk kemudian ya upayanya adalah mahasiswa tahu banget, mahasiswa bisa betul-betul merasakan kehadiran gitu. Kehadiran BEM Universitas, karena ya bagiku seseru itu berorganisasi, khususnya sih pada prinsipnya bernetworking sih sebetulnya. Ya, berjejaring dengan sesama teman mahasiswa. Itu sih intinya. Ya. Jadi nambah relasi juga ya, nggak cuma Unpas Taman Sari aja gitu. Itu dia benar. Terus nih Kak, kan mungkin wargi Unpas juga pengen tahu nih, BEM kalau misalkan BEM fakultas kan mereka tahu nih tugas tupoksinya apa aja. Kalau BEM Univ nih tupoksinya apa aja Kak? Sebetulnya kalau bagiku pada prinsipnya tupoksi BEM Univ itu sama seperti akhirnya mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Itu proses akhirnya pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Barangkali mungkin akhirnya ditambahkan pengabdian kepada mahasiswa dan masyarakat. Lewat apa ya proses dari poin 1 dan 2 tadi soal Tridharma ya, soal kemudian menghadirkan satu prinsip saling mengajar ini ya, learning organization. Isinya nggak melulu soal rapat yang sifatnya kemudian hanya sebatas bikin acara-acara eventual saja, tapi kemudian ada satu proses pencerdasan ketika orang akhirnya masuk pengurus BEM, baik di tataran himpunan, fakultas sampai universitas barangkali, dan kemudian impactnya juga bukan hanya konsumsi pengurusnya saja, tapi mahasiswanya bisa betul-betul juga tercerdaskan lewat ini juga jadi sebetulnya motivasiku ke depan ya untuk kemudian menghadirkan satu arisan kajian barangkali ya, arisan kajian untuk akhirnya ya melibatkan stakeholder kampus, dosen yang memang progresif, mahasiswa yang cemerlang, yang cerdas barangkali untuk bisa sharing, memantik satu diskusi apapun itu nanti ke depan sesuai dengan kebutuhan isunya apa. Untuk kemudian ya outputnya adalah soal kesejahteraan. Kedua kan ya tadi soal penelitian dan pengembangan. Unpas kampus besar ya, 108 tahun paguyubannya, lahir Pasundannya tahun 60. Rasa-rasanya guru besarnya juga banyak, cuman kebutuhannya adalah kemudian sebetulnya menghadirkan iklim akademis yang kemudian bisa dikenal banget sama publik. Kita kan tahu akademisi misal kayak kemarin ngomongin KUHP Prof. Hiaris itu dari UGM. Unpas butuh tuh ke depan ya, prosesnya kan barangkali panjang, proses dari mulai mahasiswa kemudian nanti sampai jadi dosen, sampai jadi guru besar. Harapanku butuh banget tuh nanti ke depan ada satu akademisi Unpas yang kaya dengan riset dan penelitiannya, untuk kemudian impactnya bukan hanya sebatas untuk kampus saja, tapi untuk bangsa ya gitu. Nah, mengarah kepada sana sebetulnya nanti barangkali juga ini jadi satu motivasi kembali bahwa ke depan BEM Unpas juga bisa padat karya soal riset minimal infografis, untuk kemudian bisa jadi ya lagi-lagi soal aspek pengabdian, aspek pencerdasan kepada mahasiswa. Ketiga adalah ngomongin soal pengabdian kepada mahasiswa dan masyarakat. Bagiku fungsi organisasi ada 3 barangkali. Pertama adalah soal advokasi ya, soal advokasi kesejahteraan mahasiswa, utamanya adalah soal kebutuhan soal
kenyamanan berakademik. Ya. Karena core mahasiswa kan sebetulnya organisasi barangkali kedua. Yang pertama adalah tetap Akademiknya kuliahnya dulu, harus tetap ya. jalan ya, kuliahnya harus tetap jalan, harus sampai lulus lah gitu. Kedua, ya satu itu advokasi kesejahteraan mahasiswa khususnya spesifik di ruang akademik. Kedua adalah soal kaderisasi. Kaderisasi dalam artian soal prospek bagaimana akhirnya punya satu tongkat estafet menjalankan organisasi ini sendiri. Ya kan, organisasi ini sendiri. Kalau kata tokoh kan Pramudia Anantatur barangkali ya, didiklah pemuda dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan barangkali gitu. Tapi bukan mantap. Tapi ini pemuda harus didik lewat organisasi. Nah, kaderisasi jadi salah satu format untuk kemudian melatih skill leadership, melatih skill berkomunikasi, berjejaring dan lain-lain. Ketiga baru aspek terakhir adalah soal fungsi eksistensial. Itu alhamdulillah juga kemarin BEM Unpas diamanahi oleh teman-teman Jawa Barat sebagai koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat. Padahal baru aktif lagi, langsung dipercaya. Itu dia sih sebenarnya ada privilege khusus. Unpas barangkali mungkin dengan CV-nya bukan hanya 1-2 tahun ke belakang ya. Beberapa tahun ke belakang selalu aktif dalam dunia aktivisme, yang ngomongin soal gerakan barangkali. Jadi akhirnya tidak butuh satu kampanye berlebih dalam arena musyawarah nasionalnya, karena orang-orang sudah cukup mengenal lewat bukan hanya saya tapi juga teman-teman fakultas yang lain ikut terlibat, antusias banget kalau ngomongin soal bergerak. Jadi itu jadi satu privilege tersendiri, bukan hanya untuk BEM Unpas tapi Unpas secara keseluruhan. Itu sih tadi kalau pertanyaannya soal ini ya apa? Tupoksi ya. 3 hal itu. Ya. Jadi balik lagi ke Tridharma perguruan tinggi. Itu ya. Oke. Nah, terus sekarang kabinetnya namanya apa? Kabinetnya namanya sekalian perkenalkan kali ya. Boleh sekalian. Kabinetnya Kabinet Nawasena namanya. Oh, artinya? Artinya harapan yang cerah. Banyak hal yang sebetulnya diproses kemudian menghadirkan BEM Unpas di periode keduanya setelah presidensial kemarin. Upaya-upaya pembangunan secara internal tadi ya, yang outputnya mungkin bagi mahasiswa secara awam, BEM Unpas tuh yang mana sih sebenarnya, mulai dari sebetulnya pembenahan internal di tataran kepengurusan sampai akhirnya memperkenalkan BEM Unpas dengan citranya yang baik kepada BEM-BEM fakultas sampai himpunan sampai mahasiswa secara keseluruhan dan teman-teman UKM sebetulnya yang jadi mitra kita ya sebagai sama kelompok yang bergerak sebagai mahasiswa gitu sih. BEM Kabinet Nawasena artinya harapan yang cerah. Kemudian juga harapan-harapan kemudian soal menunjukkan tajinya ya Unpas bukan hanya di luar kampus tadi, kalau sudah di dalam kampus, di luar kampus barangkali ya, bisa sebagai role model aktivitas organisasi yang memang akhirnya bisa jadi panduan untuk kampus-kampus lain barangkali untuk bisa mencontoh Unpas. Banyak banget mahasiswa Unpas, alumni-alumninya dari ketua BEM fakultas atau ketua BEM universitas banyak banget sampai diundang untuk jadi pemateri di kampus lain, ya, pemateri latihan kepemimpinan barangkali. Itu kan jadi salah satu minimal aktivitas yang kemudian bisa jadi harapan yang cerah bukan hanya untuk Unpas itu sendiri tapi untuk Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia. Jadi udah meluas ya harapan yang cerahnya itu bukan cuma untuk Unpasnya aja gitu. Ya, didasari dengan semangat ini sih, Unpas sebagai kampus yang cukup tua ya, lumayan di Indonesia cukup tua. Lahir tahun 60, rasa-rasanya harus sudah mulai mengeluarkan alumni terbaiknya, mahasiswa terbaiknya untuk mengisi pos-pos strategis di bidang-bidang tertentu ya, mau itu non-government ataupun di dalam government itu sendiri. Itu sih Kabinet Nawasena. Mantap. Nah, di kabinet ini udah ada planning untuk ada apa ya, kayak program kerja utamanya lah gitu. Ada apa tuh kira-kira? Sebetulnya nanti sekalian juga ngasih tahu ya, barangkali mau raker sebetulnya di awal bulan Juli, insya Allah tanggal 10-11 Juli. Nah, di sana barangkali kan juga akhirnya adalah himpunan soal bagaimana merumuskan aktivitas dan program kerja, betul sekali. Pada prinsipnya tadi ya aku kembalikan pada fungsi organisasi yang utama adalah soal advokasi, kaderisasi dan aspek eksistensi ya. Pertama dalam sub program kerja yang pengen aku laksanakan setelah raker untuk pertama kalinya adalah ngomongin soal agenda latihan kepemimpinan mahasiswa sebetulnya. Ya kan, utamanya adalah sebetulnya prinsip pelaksanaannya ya moto Unpas sih. Apa tuh? Luhung Elmuna, Pokok Agamana dan Jembar Budayana. Kita bicara soal membreakdown 3 moto Unpas itu.
Untuk di aspek pelatihan keilmuan, ya, aspek itu. keilmuan, aspek keagamaan dan aspek kebudayaan. Itu akan terbuka untuk umum? Ya, terbuka untuk semua mahasiswa. Intinya outputnya adalah menghasilkan kader mahasiswa Universitas Pasundan yang memang punya karakter lewat slogan yang 3 tadi. Itu proker Itu yang satu, latihan kepemimpinan mahasiswa. Kedua, juga kita pengennya kemarin ya, sempat sebetulnya pernah terlaksana juga kan agenda Pasundan Rise Festival yang kemudian kemasannya adalah festival musik. Nah itu pengen kulanjutin sebetulnya, untuk akhirnya bisa jadi agenda berkelanjutan. Tapi kemudian Unpas bisa akhirnya agenda itu bisa jadi kemasan untuk menghadirkan karakter Unpas yang kental dengan nuansa culture-nya, kulturalnya, budaya Sundanya. Selain daripada festival musik yang mungkin sekarang lagi zaman-zamannya pop culture ya, band-band mapan, tapi ada satu kepikiran untuk kemudian menghadirkan satu semangat menghadirkan budaya Sundanya itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin di kabinet sekarang tuh kepemimpinan tuh karena kepemimpinan pelatihan kepemimpinan dan juga si nanti Pasundan Rise Festival itu tetap balik lagi ke tujuan dari tupoksinya BEM Unpas lagi ya. Itu dia. Iya. Oke, jadi bukan serta-merta cuman kayak pengen hiburannya doang kan kalau gitu. Betul. Mantap. Iya, itu sih. Terus nih, ada nggak sih kesulitan setelah 2 tahun mungkin vakum ya BEM Unpas terus balik lagi bangkit di masa transisi kan tahun kemarin. Sekarang apakah tinggal ngelanjutin gitu yang sebelumnya atau malah jadi kayak harus bangun lagi dari awal? Sebenarnya semangatnya seperti kemudian membangun rumah yang seperti kemarin dibangun oleh kabinet sebelumku yang belum jadi banget dan sisa akhirnya menyempurnakan sebetulnya. Karena ya nggak dapat dipungkiri sih membangun sesuatu khususnya ngomongin organisasi dalam waktu 1 tahun itu nggak cukup. Makanya presiden barangkali 5 tahun dan lain-lain juga butuh waktu yang tidak hanya 1 tahun. Ini bagiku adalah kemudian proses melanjutkan pembangunan BEM Universitas. Susah-susah gampang sebetulnya karena masing-masing mungkin dengan aktivitas di kampusnya masing-masing, di Taman Sari, di Setiabudi, di Lengkong, di Jalan Sumatera barangkali punya satu iklim organisasi yang berbeda-beda ya. Untuk kemudian bisa digabungkan dalam satu nuansa BEM, organisasi yang satu, BEM Universitas Pasundan, susah-susah gampang sebenarnya. Cuman bagiku mungkin akhirnya karena semangat yang dibawanya adalah soal semangat berkawan, nggak susah-susah banget sebetulnya, terlepas apapun yang kemudian jadi culture dan budaya di masing-masing organisasi fakultasnya, tapi karena semangat berteman jadi komunikasinya lebih lentur aja. Jadi lebih ke ada dasar semangat bertemannya. Iya, ada semangat bertemannya. Jadi buat untuk kenalan, buat masuk ke lingkungan itu nggak terlalu susah karena tujuan awalnya juga buat berteman dulu nih. Iya. Gitu. Intinya sih kita kan di organisasi harusnya memang outputnya adalah cari teman. Cari teman. Terus tadi nih strategi dari Kareza untuk membangun kerjasama dan relasi yang baik sesama LKM yang ada di Unpas gitu. Karena kan waktu 2 tahun sempat vakum itu benar-benar kayak mungkin jarang ada komunikasi sama mereka dan lain-lain. Sedangkan sekarang harus mencoba masuk lagi ke mahasiswa. Betul banget. Pendekatan ke LKM-nya strateginya dari Kareza bagaimana tuh? Sebetulnya secara individu aku pribadi mungkin karena sering nongkrong aja ya, sering keliling dan akhirnya pertama sih pada prinsipnya memang sebelum kita masuk ke rumah orang memang kita harus pandai-pandai dulu menganalisis ya, memprofiling isi rumahnya apa barangkali ya, gimana karakter orang di rumah tersebut ya kan. Itu jadi salah satu modal awal yang memang aku betul-betul waktu itu coba pelajari dengan amat sangat. Ya kan, FEB dengan nuansa rumahnya seperti apa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP seperti apa, teman-teman dari teknik, teman-teman dari seni sastra, dan teman-teman hukum dan FISIP ya barangkali. Itu jadi satu kemampuan yang memang akhirnya harus dimiliki gitu. Karena nggak semuanya sama. Benar. Kita nggak ke rumah itu nggak melulu harus pakai batik. Kadang-kadang harus pakai pakaian lain yang memang harus bisa pandai-pandai menyesuaikan sih sebetulnya. Itu ditambah juga barangkali nanti sempat waktu kemarin Rapi memang menginisiasi untuk kemudian BEM punya aktivitas untuk safari fakultas, mengenalkan BEM Universitas ke teman-teman di fakultas, sampai ke relung himpunan sebetulnya kemarin sudah disampaikan ke teman-teman fakultas. Untuk kemudian next setelah itu BEM Unpas pengen merambah silaturahmi ke teman-teman UKM ya. Ada Lisma, Mapak Alam, KSR, Pramuka, Kopma dan lain-lain sih. Itu sebetulnya ya
secara individuku mungkin tadi ya karena lewat perawatan komunikasi lewat nongkrong dan ya gaya-gaya mahasiswa aja sih sebenarnya nongkrongan, dan secara formal barangkali itu yang akan ditempuh sebetulnya. Kemudian ya bersosialisasi, ngomongin soal sinergitas program barangkali kan khususnya mungkin dengan UKM, karena BEM mah sebetulnya bagiku punya aspek general ya untuk bicara soal orientasi program yang sifatnya apapun, baik di aspek kajian dan pendidikan barangkali ataupun di aspek yang sama seperti teman-teman UKM barangkali soal ngomongin aspek entertainment, atau seperti Kopma barangkali ngomongin aspek entrepreneur. BEM bisa banget gitu untuk bisa ngelakuin itu. Cuman kan kebutuhannya mungkin di era hari ini adalah soal sinergi dan kolaborasi ya. Gitu betul. Sih sebetulnya. Karena kan baru membangun lagi lah istilahnya ya, gitu. Kita harus sebanyak mungkin cari kawan, ya, bukan cari lawan. Iya, gitu. Cari kawan bukan cari lawan gitu wargi Unpas. Apalagi kan kita sama anak Unpas ya kadang-kadang kan setiap fakultas juga punya apa ya kayak kebijakan dari atasnya tuh emang beda-beda. Betul. Makanya ke bawah-bawahnya juga mempengaruhi LKM-LKM-nya yang punya sistem yang berbeda-beda. Benar banget. Itu jadi satu kekayaan sumber daya Unpas. Iya, benar. Yang bagiku nggak usah neko-neko untuk dirubah ya, biarkan itu jadi berkembang alami sesuai dengan karakter mahasiswanya, berkembangnya seperti apa. Tapi satu, kita ketika bicara soal Pasundan kita satu, iya. Karena kita tetap almetnya hijau. Almetnya hijau, ya. Bener. Mau dari himpunan atau BEM manapun, tetap almet kita hijau. Almetnya hijau, almet hijau, almet perjuangan. Iya. Turun demo gitu terus nyanyinya. Terus nih, kayak apa ya? Tadi udah ngomongin juga tentang apa sih? Program kerja, terus kabinet kan berarti baru dibangun lagi nih BEM-nya. Baru. Nah, gimana sih wargi Unpas nih yang pengen masuk BEM Univ? Apakah ada persyaratan tertentu atau misalkan harus melewati dulu langkah yang mana nih? Iya. Boleh dijelaskan? Ya, sebetulnya kemarin kita memformulasikan dua hal terkait bagaimana sebetulnya teman-teman mahasiswa wargi Unpas ya, mahasiswa Unpas bisa bergabung dalam kepengurusan BEM Universitas Pasundan. Itu ada dua cara. Satu, memang melalui proses open recruitment. Proses open recruitment yang nanti kita inisiasi ya kan di media sosial, barangkali media sosial Instagram BEM Unpas sebagai saluran informasinya. Kedua, memang prosesnya melalui mekanisme delegasi dari masing-masing fakultasnya lewat representatif BEM fakultasnya. Gitu sih. Nanti kalau FISIP silakan hubungin Pres Aldi, kalau FKIP Pres Tum Aji dari Teknik Gub Iqbal. Dan semua lah silakan hubungi untuk kemudian punya satu ini ya. Bisa berarti lewat delegasi dari BEM fakultasnya. Gitu sih. Ada dua cara gitu. Terus kalau boleh tahu di dalam BEM Univ itu ada kementerian apa aja? Kita ada 12 pengurus inti istilahkannya. 4 Presma Wakil Presiden dan Sekumbendum lah Menseskap dan Menteri Keuangan, sisanya 8. Kita ada Menteri Dalam Negeri yang tupoksinya adalah menjaring aspek aspirasi dan komunikasi ke teman-teman fakultas dan himpunan serta UKM di dalamnya. Kedua adalah Menteri Hubungan Luar Negeri. Itu ngomongin soal aspek jejaring komunikasi dengan teman-teman kampus lain dan aspek non-government dan government. Ketiga ada Menkasrat yang tupoksinya adalah ngomongin spesifik soal kajian strategis yang penggodongan isu barangkali di dalam kampus dan di luar kampus. Selanjutnya ada Menteri Ekonomi Kreatif ngomongin aspek entrepreneur, Menkominfo sebagai aspek entertainment dan saluran informasi yang kemudian dibutuhkan oleh mahasiswa. Terus kemudian ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan, BEM Unpas ramah perempuan. Iya. Ini juga jadi salah satu kementerian yang baru selain Menkasrat tadi. Upayanya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan bisa nemenin Ibu Mulya Ningrum sebetulnya untuk jadi ini ya tim Satgas PPKS sebetulnya itu. Dan kemudian orientasinya Menteri Pemberdayaan Perempuan ini adalah soal aspek pemenuhan keterlibatan perempuan dalam aspek-aspek berorganisasi, aktivitas akademik dan lain-lain sebetulnya. Itu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Terus kemudian Menteri Pendidikan. Dan kemudian terakhir ada Menteri Sosial Masyarakat. Gitu. Jadi total ada 9? Ada 8 kementerian. Dan 8 kementerian. 8 kementerian dan 4 tadi mungkin BPH-nya lah bisa disebut BPH, ya. BPH-nya. Oke, gitu. Nah mungkin jadi wargi Unpas yang mau masuk BEM
Unpas gitu ya, BEM Univ lah kita sebutnya. Ada 8 kementerian yang bisa dipilih sama wargi Unpas, apalagi buat kayak maba-maba, terus yang masih apa ya, masih aktif-aktif kuliah lah ya, mending aktif di organisasi sih kalau saran kita ya, karena tadi juga bermanfaat buat cari-cari relasi networking lah kayak gitu. Yang sebetulnya dibutuhin banget tuh sekarang kan di abad 21 ini ada dalam buku ini Yuval Noah Harari, kata dia ada banyak sebetulnya kriteria yang memang harus dimiliki, tapi 2 hal yang utamanya bisa diraih di organisasi. Minimal 1 soal pembelajaran, bagaimana kemudian kelenturan dalam berkomunikasi ya, itu jadi aspek penting untuk mahasiswa akhirnya terjun di dunia profesi ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, bingung ya kan. Aspek komunikasi. Kedua soal kemudian networking, aspek networking, soal berjejaring. Dan dalam proses komunikasi yang baik akhirnya pasti menghadirkan satu semangat untuk sinergi, kenal ya, dari kenal bisa kerjasama dan lain-lain. Itu sih. Karena penting banget ya, apalagi buat kita mahasiswa yang kayak nanti lulus pastinya tujuan utamanya nyari kerja dong ya. Benar. Networking itu benar-benar kayak berpengaruh banget gitu buat kita cari kerja, berwirausaha. Berwirausaha, nyari mitra buat kerjasama ini itu. Ya juga dagang nggak punya yang. Nggak ada yang beli. Bener banget. Jadi kalau misalnya minimal lah kalau ngedanus ke setiap fakultasnya ada yang beli lah gitu ya. Ada teman-teman yang beli gitu. Kalau bahasa anak-anak organisasi mah ngedanus. Gitu. Tapi kita nanti barangkali harus bisa cari cara lain bagaimana berwirausaha biar nggak pakai cara lama ya. Iya, nggak cara lama, karena kadang juga suka jadi stigma ya berorganisasi yang kemudian ada danusnya bikin orang malas akhirnya. Karena usaha dari modal sendiri dibeli sama sendiri. Iya benar. Kita nanti formulasikan lah bagaimana mencari fundraising yang memang tetap bermartabat, independen, dan juga menghidupi kesejahteraan organisasi gitu. Oke, mantap banget. Nah terus kan kemarin-kemarin tuh sempet tuh aku scroll TikTok ya. Ngeliat kayak terlewat di seliweran FYP lah ya kalau bahasanya. Kayak akun BEM UI, dia tuh punya akun TikTok, terus upload tentang meme atau apapun yang mengkritik pemerintah nih. Kan sempet kaget tuh kayak, wow, seberani, ya benar, seberani ini bikin meme-nya gitu. Nah kalau pandangan dari BEM Unpas nih terhadap hal tersebut, menurut kalian kayak gimana nih? Bagus banget ya, karena bagus banget keberaniannya karena memang nggak semuanya rasa-rasanya punya semangat kritis yang seberani itu untuk melawan dominasi kekuatan istana atau kekuatan Senayan ya. Cuman satu hal bagiku juga kemudian transformasi digital hari ini cukup akhirnya banyak merubah upaya mengadvokasi kesejahteraan masyarakat lewat gerakan, bukan hanya melalui soal aspek jalanan yang kemudian bisa ditempuh, tapi bisa juga melalui media sosial ya, yang kemudian juga itu jadi satu trademark tersendiri dan cukup akhirnya punya pengaruh untuk akhirnya kampus-kampus lain ngikutin ya. Iya benar. Kampus-kampus lain ngikutin, dan bagiku satu itu appreciate banget, dan satu hal juga barangkali mungkin nanti ke depan semangatku juga akhirnya bisa menjadikan BEM Unpas sebagai sebagai role model untuk pergerakan aktivisme di Jawa Barat lah khususnya ataupun nasional barangkali. Bismillah lah kita mencoba juga ke arah sana. Tapi selebihnya ya memang perlu satu kerjasama yang bukan hanya keterlibatannya mahasiswa saja ya. Kenapa BEM UI seberani itu? Dia karena mapan juga secara infrastruktur dengan kampusnya. Artinya ya kajian itu juga barangkali kan kalau diinisiasi mahasiswa saja tetap butuh bimbingan. Bimbingan dari dosen, bimbingan dari orang yang padat keilmuannya yang memang dimiliki oleh Unpas. Jadi nggak sembarangan lah barangkali asal tulis, asal apa, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jatuhnya malah kemudian jadi sesuatu yang sentimen dan nggak berdasar, nggak objektif, nggak ilmiah. Kalau bahasa anak-anaknya mungkin dekeng yang berpengaruh ya wargi Unpas, tolong gitu. Nah terus kalau untuk BEM Unpas saat ini ada nggak fokus yang lagi kalian teliti gitu? Ya fokus isu yang lagi kalian teliti. Tahun ini adalah tahun politik, betul. Bukan hanya di nasional, tapi di negara kita sendiri, negara Pasundan. Dan pesanku mungkin soal isu yang kemudian tadi ditanyakan ya, fokus isu apa yang akan digalakkan oleh BEM Unpas, isu soal politik pemilu barangkali, yang outputnya sebetulnya ya menjaga prinsip pemilu itu sendiri supaya tetap akhirnya lu berjurdil, dan
outputnya adalah menghasilkan negara yang berkeadilan dan punya semangat dan cita-cita sesuai dengan founding father kita, negara yang bermartabat, adil dan sejahtera sebetulnya siapapun pemimpinnya, tapi output terkait orientasinya apa ya, menghadirkan satu negara yang berkeadilan lah, Indonesia sebagai negara berkeadilan, adil dan sejahtera. Itu aja sih sebetulnya. Dan soal fokus kemudian menjaga kualitas Universitas Pasundan ya, sebagai salah satu kampus swasta yang memang diperhitungkan bukan hanya secara non akademik tapi juga secara akademik. Ini juga jadi satu fokus isu di tahun ini. Begitu sih. Nah kan biasanya kalau BEM itu menyuarakan suara rakyat juga ya ketika demo, ketika apapun gitu. Intinya kita tuh mewakili masyarakat juga gitu. Betul. Nah tapi bagaimana gitu? Gimana kalau misalkan si mahasiswanya sendiri mengalami bentrokannya dengan masyarakat? Nah cara mengatasinya, istilahnya kayak yang harusnya kita bekerja sama, tapi ternyata dengan masyarakatnya sendiri yang tidak baik hubungannya. Ya makanya itu sebetulnya acap kali sebetulnya kita yang terlalu arogan di jalan kali ya, bikin macet publik yang sedang berkendara ya. Tapi satu hal sih sebetulnya, proses melakukan eskalasi gerakan itu barangkali juga harus sampai di tahapan mencerdaskan relung pikiran masyarakat, sehingga akhirnya ketika bertemu mahasiswa di jalan bukan hadir perlawanan dari masyarakat akhirnya, tapi kebutuhannya ada kemudian butuh supporting dari masyarakat kan, karena yang kita serang bukan masyarakat tapi government-nya kan, tapi pemerintahnya. Itu sih sebetulnya yang keliru kadang ya, kita kemudian harus lebih sistematis aja supaya akhirnya ketika kita bergerak masyarakatnya juga cukup teredukasi dengan baik, sehingga akhirnya ketika ketemu di jalan mereka paham dan mentoleransi. Kadang kalau udah di jalan bingung juga kalau udah ada bentrokan sama masyarakat ya. Semangat orang di jalan kan akhirnya kita yang merasa paling benar, mereka dengan masyarakat dengan mahasiswa kebutuhannya rusuh karena mau kemana kan. Mahasiswa kita mau mencoba untuk menyuarakan suara mereka. Tapi sebetulnya evaluasinya itu aja sih, lebih kepada kemudian proses menyampaikan isu dan soal rekomendasi yang diberikan mahasiswanya harus bisa sampai betul-betul mengakar, supaya akhirnya ya publik juga tahu kita bergerak bukan mau ngacauin jalan dan mengacaukan aktivitas publik ya, tapi untuk kemudian menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah itu sendiri. Berarti ada hal-hal juga yang harus diedukasi kepada masyarakat agar kayak saling sepaham lah, intinya harus paham dulu. Karena kan kita gerak juga bukan untuk kita sendiri, benar, untuk publik, masyarakat. Iya, gitu. Terus kenapa sih BEM Univ tuh ya sama sih kayak BEM FISIP gitu ya? Kayak dalamnya tuh dikasih namanya Menteri, presiden, kementerian ya. Itu ada alasannya nggak sih? Kita pengen coba ini sih, ikutin apa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu sendiri sebetulnya. Itu aja sih yang jadi ini semangat. Lebih kayak mau miniaturnya negara. Nah itu dia. Teman-teman FISIP lebih tahu. Aduh. Oke deh, makasih banyak ya Reza dengan input-inputnya tadi tentang edukasi organisasi di kampus. Banyak banget tadi yang kita dapat ini ya Wargi Unpas, dari mulai bagaimana berorganisasi yang baik, outputnya untuk kita dalam berorganisasi, dan juga yang pasti pengembangan mahasiswa dan juga kesejahteraan masyarakat yang paling diutamakan oleh BEM Univ. Jadi harus langsung kayak mendukung lembaga-lembaga kampus dalam berorganisasi dengan ikut berpartisipasi ya. Boleh nanti juga pas pendaftaran ya, open recruitment, langsung daftar aja ke BEM Universitas Pasundan gitu. Oke, mungkin sesi Unpas Talk hari ini diselesaikan ya, Unpas Talk season 2. Unpas Talk season 2 kali ini kita selesaikan ya Wargi Unpas. Jangan lupa buat follow Instagram kita di _Univ_Pasundan dan juga subscribe YouTube kita di Universitas Pasundan Official. Oke. Dan follow banyak juga Instagram BEM Unpas. Nah, BEM Unpasnya juga jangan lupa di follow ya. Makasih banyak ya Wargi Unpas. Sampai jumpa di Unpas Talk berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.